saya Lestari. Aku dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di video kali ini, aku bakal membagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara menstimulasi awal membaca dan menulis anak usia dini. Untuk kali ini, aku akan memberikan permainan membaca dan menulis. Permainan membaca itu untuk anak usia 4-5 tahun. Nah, kalau untuk permainan menulisnya yaitu untuk anak usia dari 3 tahun sampai 4 tahun. Baiklah teman-teman, kita akan mulai permainannya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, pasti kalian udah penasaran kan, gimana sih permainan membaca untuk anak usia 4-5 tahun? Ini contohnya. Cara. Nah, di sini aku memberi nama alat permainan ini yaitu papan bercerita. Di sini kan ada banyak gambar-gambar tuh teman-teman. Baliknya juga tuh ada gambar. Nah, cara menggunakan permainan ini yaitu kita mengajak anak usia 4-5 tahun untuk duduk bersama kita dan memperlihatkan alat permainan yang sudah kita siapkan seperti ini. Kemudian kita menceritakan kepada anak usia 4-5 tahun dari gambar-gambar ini. Begini ya contohnya. Halo adik, di sini kakak mau menceritakan cerita yang sangat menarik, yaitu tentang seorang anak kecil yang bernama Safa yang rajin menjaga kebun bunga. Ini ceritanya, dengerin ya. Ada suatu hari ada seorang anak yang bernama Safa. Ia senang sekali menjaga kebun bunganya. Ini cantik kan teman-teman? Nah, karena Safa sangat mencintai kebun bunganya, ia pun setiap hari mensirami bunga-bunga sehingga banyak kupu-kupu yang hinggap di kebunnya, yang hinggap di bunga yang ada di kebunnya. Nah, namun keesokan harinya, Safa saat keluar rumah dan hendak melihat kebunnya, ia terkejut. Safa terkejut, ternyata kebun bunganya rusak. Siapa yang merusaknya ya? Bunga-bunganya layu. Safa pun sedih dan dia berlari ke dalam rumah dan menghampiri kedua orang tuanya. Ia pun mendekati ibunya. Ibu, coba lihat kebun Safa. Kebun Safa rusak, bunganya layu semua. Begitu kata si Safa. Namun ibu Safa mendekati Safa dan mengelak air mata Safa. Safa, bungamu layu. Kamu tahu kenapa? Coba sini, mendekat pada ibu. Ibu bercerita kepada si Safa. Jadi, Safa, bunga kamu layu karena kamu kemarin lupa menyiramnya, Safa. Coba sini, ayo mendekat dengan ibu. Ikut ibu ke kebunmu. Kemudian, si Safa diajak ibu ke kebun dan melihat ternyata benar Safa lupa menyiram bunganya kemarin sehingga bunganya layu semua. Dan saat itulah Safa berjanji kepada ibu bahwa ia akan menyiram bunganya setiap hari. Dan sejak saat itu Safa selalu menyiram bunganya dan tidak lupa juga memberi pupuk supaya bunganya semakin subur dan cantik. Oke adik-adik, itulah cerita dari si Safa dan kebun bunganya. Teman-teman, bagaimana cerita tadi? Seru kan? Nah, itulah contoh dari permainan membaca untuk anak usia 4-5 tahun. Mengapa aku memilih permainan itu? Karena pada anak usia 4-5 tahun, anak itu sudah mengerti apa yang sudah diceritakan oleh orang lain, dan ia pun bisa menceritakan kembali apa yang sudah didengar tadi. Seperti tadi kan, saat aku memberikan contoh bercerita melalui gambar, hanya gambar saja, nah maka anak itu akan mengingat dan kemudian anak akan menceritakan kembali apa yang sudah didengarnya tadi. Nah itu dia stimulasi untuk
untuk membaca anak usia 4 sampai 5 tahun. Nah teman, itu dia permainan membaca untuk anak usia 4 sampai 5 tahun. Kita lanjut ke permainan yang kedua, yaitu permainan menulis untuk anak usia 3 sampai 4 tahun. Nah, karena di sini aku memberikan video tentang stimulasi anak untuk menulis awal anak, maka di sini aku menggunakan bahan yaitu ini, ada plastisin warna-warni. Karena anak usia dini itu, terutama anak usia 3 sampai 4 tahun, itu senang sekali dengan bahan-bahan atau barang-barang yang berwarna-warni. Kemudian yang kedua yaitu origami warna-warni tentunya. Kemudian yaitu ini ada ini biasanya dijumpai di kulkas atau TV yang bekas, yang suka begini gitu. Ini kita jadi teman-teman, cara menggunakannya yaitu ini kan ada plastisin kan. Nah, plastisin ini gunanya untuk anak membentuk, yaitu terserah anak ingin membentuk apa, apakah ingin membentuk bulatan atau ingin membentuk bentuk hewan atau apa, itu terserah anak. Ini berikan saja kepada anak dan lihat anak membuat apa tuh dari plastisin ini. Kemudian ini juga ada origami. Nah, origami ini juga sama seperti ini. Ini kan membentuk. Nah, kalau di sini itu melipat. Nah, di sini kita memberikan arahan kepada anak bagaimana cara melipat. Kemudian seperti melipat dari sisi satu ke sisi bawah, itu melipat. Nah, itu kita memberikan arahan kepada anak. Kemudian yaitu di sini ini kecil-kecil bubble kan. Nah, ini yang tadi dari kardus kulkas atau kardus TV yang baru itu biasanya, atau kardus TV yang sudah lama terus ada bubble seperti ini, itu diberikan kepada anak untuk stimulus anak. Itu stimulus dari jarinya, dari jemari, supaya nanti saat anak hendak menulis awal itu jari-jarinya itu tidak kaku lagi, karena sudah distimulus dari awal untuk kekuatan atau kekuatan anak itu dalam memegang pensil atau memegang pena atau memegang krayon. Itu anak sudah distimulasi dari kecil. Seperti ini pasti anak seneng kok dengan mamba bubble ini, karena itu detik-detik yang berbunyi. Ini seneng banget anak. Nah, kalau ini juga sama, itu tuh anak membentuk. Jadi anak itu bisa melatih koordinasi tangannya itu supaya dia itu lebih terlatih gitu kan, terlatih di saat nanti dia hendak menulis. Ini juga sama juga kayak ini, yaitu anak nanti akan tahu bagaimana cara dia melipat, terus kerapian dari melipat itu. Jadi anak nanti saat menulis, tulisannya tuh sedikit rapi, dan juga koordinasi tangannya juga dia akan terlatih dari kecil. Oke, itu adalah permainan dari permainan menulis untuk anak usia 3 sampai 4 tahun. Nah, teman-teman, itu dia permainan dari membaca dan menulis. Nah, untuk teman-teman itu bisa diterapkan di rumah kalian atau bisa diterapkan di sekolah bagi teman-teman yang seorang guru atau seorang pendidik. Dan untuk teman-teman yang sudah menjadi orang tua di rumah, itu bisa kok diterapkan di rumah untuk anaknya, supaya nanti saat sekolah dia tidak lagi kaku dalam memegang alat tulis. Dan juga anak itu sudah terlatih bagaimana cara dia untuk bercerita dan menceritakan kembali apa yang didengarnya, dan juga itu menjadi stimulasi awal bagi anak untuk membaca nanti di saat dia masuk ke jenjang sekolah, entah itu sekolah dasar ataupun dari lembaga TK. Mungkin itu saja. Itu aja ya permainan membaca dan menulis dari aku. Aku mohon maaf kalau misalnya apa yang aku sampaikan itu salah atau kurang berkenan untuk teman-teman.
bisa kok di komen di bawah ya, di komen. Nggak apa-apa kok kasih saran atau kritik teman-teman dan juga solusi teman-teman. Mana sih bagaimana yang benarnya? Karena di sini aku juga lagi belajar kan, memenuhi tugas mata kuliah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lebih tahu dari aku, itu boleh kok tulis di komen. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa like, subscribe, dan juga komen dan kritik sarannya ya. Aku tunggu. Oke, terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.